menerangkan tentang sebuah hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika awal Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah falam wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin." Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihaini dengan sedikit redaksi yang berbeda-beda. Yang saya terangkan ini memakai redaksinya hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama saya jelaskan per hadis. Yang pertama, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni. Ketika di awal malam bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah dapat hampir 1 minggu. Ketika di malam awal Ramadan, Rasulullah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, memberitahu, mengabarkan bahwa ketika malam pertama bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, diborgol, dirantai. Setan-setan dan maradatul jinni. Ada keterangan setelah setan yang dibelenggu ini disebutkan wa maradatul jinni. Nah, siapa maradatul jinni? Maradatul jinni ini adalah setan yang sangat besar permusuhannya kepada kita sebagai manusia. Kepada anak Adam, permusuhannya, gangguannya sangat kuat kepada kita. Nah, inilah yang dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak usah bertanya atau membayangkan seperti apa rantainya, karena ini alam gaib. Tidak usah dibayangkan seperti apa besar rantainya. Yang pertama, ini tentang Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa di malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan maradatul jinni, setan senior, ini dibelenggu, dirantai, diborgol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai penghormatan kepada datangnya malam Ramadan, sebagai sambutan kepada malam bulan Ramadan, dan juga tujuannya agar tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa, agar tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang setan-setan itu dibelenggu oleh Allah, dirantai, diborgol oleh Allah, tapi kenapa
masih ada kemaksiatan. Ada dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ini di rantainya sampai selesai bulan Ramadan, bukan di awal malam Ramadan aja, tetapi sampai selama bulan Ramadan. Bisa selama 29 hari atau 30 hari. Pertanyaannya, kalau memang setan dirantai, di penjara, ambil cuti setannya untuk menggoda orang, menggoda kita. Tetapi kenapa kok masih ada kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan? Ada beberapa jawaban oleh para ulama di sini. Saya ambil beberapa jawaban. Yang pertama, memang setan dibelenggu oleh, dirantai, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan itu tanpa peran setan, tanpa peran mereka, tanpa gangguan dari setan, tetapi timbul dari nafsu kita sendiri. Kita sendiri yang jadi setannya. Timbul dari diri kita sendiri, dari tabiat kita sendiri. Jadi kita jangan menyalahkan setan ketika kita masih masih melakukan dosa-dosa, masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Setan sudah diberi cuti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita. Siapa yang harus kita salahkan? Diri kita sendiri. Setan-setan yang dari kalangan manusia. Kita diperintahkan untuk ta'awud, minta perlindungan dari setan dan juga dari setan yang berupa manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita pertanyakan di dalam diri kita, apakah diri kita, puasa kita ini sudah menjadi benteng dari kemaksiatan. Asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng kita untuk dari dosa-dosa kita, dari kemaksiatan kita. Tetapi kenapa kita masih melakukan kemaksiatan? Ini jawaban yang pertama. Jadi setan sudah cuti selama bulan Ramadan. Kita hanya diganggu oleh diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Tabiat kita sendiri belum bisa kita hilangkan. Itu timbulnya dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Atau karena gangguan teman-teman kita. Kita ada lagi keluar di jalan, ada orang-orang yang tidak menutup aurat. Kita pandang mereka, nafsu kita muncul. Nah, ini kan udah gangguan dari setan-setan yang berupa manusia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, memang setan dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda orang-orang yang berpuasa. Tetapi yang tidak diganggu oleh mereka adalah orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya. Orang yang berpuasa sesuai dengan syariat. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya.
Di hadis yang lain Rasulullah mengabarkan kepada kita berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi pahalanya, ganjarannya hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Mata kita tidak dijaga, lisan kita tidak dijaga. Makanya Rasulullah menjelaskan di ketika bulan Rajab ini berdoa. Ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Ketika bulan Sya'ban ini bulan untuk memupuk, merawat tanaman. Nah, ketika bulan Ramadan ini adalah kita menikmati hasilnya. Persiapan untuk para ulama, persiapan untuk beribadah menyambut bulan Ramadan ini bersiap-siap 2 bulan sebelumnya. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sehingga ketika bulan Ramadan mereka sudah siap-siap. Sama dengan sudah tinggal ibadahnya diperlancar. Sama kita berolahraga tanpa pemanasan. Tanpa pemanasan langsung lari. Dapat beberapa meter udah puluhan meter udah ngos-ngosan. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan. Para ulama mulai zaman dulu ketika mau menyambut bulan Ramadan ini pemanasan. Mulai bulan Rajab. Coba kita perhatikan. Ketika Ramadan kurang beberapa hari, kita udah niat mau iktikaf, mau menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, kita malas. Niat sebelum Ramadan, saya mau tarawih. Tapi ketika bulan Ramadan, kita hanya beberapa kali sholat tarawih. Karena apa? Karena tidak dipersiapkan sebelumnya. Ngos-ngosan gitu. Kalau lari, kram. Jadi yang tidak digoda oleh jin, oleh setan, itu adalah orang yang benar-benar berpuasa sesuai dengan syariat. Lisannya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga, lisannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab-sebab kenapa kemaksiatan masih ada di bulan Ramadan. Apalagi orang yang tidak berpuasa. Mereka dengan terang-terangan bangga dilihat oleh orang tidak berpuasa. Ada teman-teman kita yang masih muda-muda makan di tengah jalan. Bahkan sekarang dibuat konten dia tidak puasa. Ini kalau orang-orang yang seperti itu tetap digoda oleh setan. Karena tujuan Allah membelenggu, merantai setan ini agar tidak menggoda orang-orang yang berpuasa. Tapi sedikit banyak kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Sedikit ataupun banyak kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Lisan kita sedikit banyak terjaga. Tangan kita sedikit banyak terjaga. Emosi kita sedikit banyak kita tahan. Coba ketika kita
di jalan, kita emosi, kita akan pegang dada. Aduh, iya, saya lagi puasa. Nah ini asyam junnah. Puasa itu adalah benteng. Kalau orang yang tidak puasa, mereka malah bangga. Kenapa? Karena memang tetap digoda oleh setan. Mereka tetap digoda oleh setan. Itu jawaban yang kedua. Sebenarnya banyak alasan-alasan kenapa kemaksiatan ini masih terjadi di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka sama sekali. Ada beberapa pintu neraka, semuanya ditutup. Karena apa? Karena menyambut bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka semua untuk menyambut datangnya Ramadan. Para ulama memaknai dari dua sisi tentang pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ini memaknai dari dua sisi. Yang pertama dimaknai secara hakikat. Memang pintu-pintu surga ketika malam pertama bulan Ramadan ini dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana kita membuka pintu masjid, menutup pintu masjid. Memang ditutup, memang dibuka. Karena apa? Ihtiraman, takriman. Karena menghormat datangnya bulan Ramadan. Seperti di sini. Masjid ketika sebelum bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dihiasi. Bahkan sekarang di Eropa, alhamdulillah. Mungkin ini salah satu hikmah konflik di Palestina. Di Eropa, di Amerika, ini Islam semakin terkenal. Bahkan di New York, ya, di Amerika, ini di jalan, di apa? Kalau di Surabaya semacam di lapangan, itu lagi sholat tarawih di lapangan. Dan tidak ada yang mengganggu. Kita bisa lihat di medsos. Dan juga di Jerman. Ini lampu-lampu dihias. Ahlan wa sahlan. Welcome Ramadan. Selamat datang. Ini berkah. Kita tidak tahu dari Allah mana konflik terus-menerus di Palestina. Tapi ketika bulan Ramadan, ternyata di Amerika, di Eropa, mereka menjambut bulan Ramadan. Bukan hanya kaum muslimin, tetapi orang-orang non-muslim ini menonton mereka yang lagi sholat. Menonton, berfoto, lampu-lampu hiasan datangnya bulan Ramadan. Seperti itu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu setan pintu-pintu surga dibuka. Seperti dulu ketika masih ada lokalisasi, dihimbau oleh pemerintah, ditutup, libur dulu, bulan Ramadan datang. Seperti itu. Karena kemuliaan bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada yang kedua, makna kedua, yaitu makna secara majas. Makna secara majas, yaitu bahwa bukan seperti kita menutup pintu rumah kita, membuka rumah kita. Tetapi maksudnya pintu surga dibuka, ini adalah rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, ampunan Allah, ini dibuka kepada kita. Dibuka kepada kita selebar-lebarnya. Agar kita menyambut bulan Ramadan dengan optimis,
mengharap ampunan Allah, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Itu makna yang secara majas dari pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Seperti tadi, alhamdulillah kita sedikit banyak mendapat keberkahan bulan Ramadan. Baik yang berpuasa ataupun tidak. Bahkan non-muslim pun mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan di sini tidak terlalu ramai. Ya. Mungkin nggak sampai separuh. Tapi keberkahan bulan Ramadan di sini sekarang alhamdulillah ramai. Jangan lupa ketika setiap masuk masjid kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Udah, tidak usah dikaitkan dengan waktu 1 jam umpamanya, enggak. 2 jam saya i'tikaf di sini. Kalau sampean menentukan waktunya berarti sampean terikat dengan waktu. 2 jam umpamanya. Selama 2 jam sampean tidak boleh keluar. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini karena untuk menyambut bulan Ramadan. Dan juga mempunyai arti bahwa maghfirahnya Allah, ampunan Allah, rahmatnya Allah ini dibuka selebar-lebarnya kepada kita di bulan Ramadan. Terus wanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai, dan di setiap malam bulan Ramadan ini malaikat berseru kepada kita. Wahai pencari kebaikan, wahai pencari pahala, menghadaplah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Tingkatkan ibadah kalian kepada Allah di bulan Ramadan. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai pencari kemaksiatan, wahai pencari dosa, berhentilah kalian, bertobatlah kalian. Ini setiap malam malaikat berseru kepada kita. Atau kalimat itu ditancapkan di dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kadang kita, hati nurani kita, ayo ke masjid, ayo i'tikaf. Ini yang dikehendaki Allah. Ada seakan-akan hati ini berkata, ayo ke masjid, ayo bangun. Seperti itu. Nah, timbul pertanyaan, apa faedahnya? Kok ada penyeru, malaikat berseru kepada kita, wahai pencari kebaikan, beribadahlah kepada Allah. Wahai pencari dosa, berhentilah kalian melakukan dosa-dosa. Apakah kita mendengar seruan itu? Sampai pernah mendengar dari langit, dari atas, hei fulan, hai Pak, ayo ke masjid. Sampean jangan melakukan dosa di bulan Ramadan. Apa kita mendengar? Ya. Terus apa tujuannya? Apa gunanya malaikat berseru seperti itu? Padahal kita agak mendengar. Dijawab oleh para ulama, memang kita tidak mendengar seruan malaikat. Tetapi kita tahu karena dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup, lebih daripada kita mendengarkan seruan itu sendiri. Jadi ketika Rasulullah mengabarkan kepada kita di setiap malam bulan Ramadan ini ada penyeru, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Ini sudah cukup. Tidak perlu mendengar lebih daripada kita mendengar seruan malaikat. Kalau kita diberi kemampuan untuk mendengarkan malaikat, semua manusia, kita yang rugi, kita yang ribut sendiri.
Kita lagi tidur, ada suara kayak suara telepon umpamanya, ditelepon oleh malaikat umpamanya. Halo, ayo ke masjid. Kan kita repot sendiri. Kita lagi tidur, lagi kumpul bersama anak-anak, bersama istri, ditelepon oleh malaikat, ayo ke masjid. Ketika kita melakukan kemaksiatan, ditelepon, berhenti, jangan. Bukan seperti itu. Kita diberi kabar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada cukup, tidak perlu bukti. Sudah lebih daripada kita mendengarkan suara malaikat itu sendiri. Kita harus percaya bahwa di setiap malam itu ada penyeru, wahai pencari kebaikan, beribadalah. Wahai pencari keburukan, kemaksiatan, berhentilah. Sudah selesai. Ini merupakan motivasi kepada kita. Kabar dari Rasulullah ini motivasi kepada kita. Dan alhamdulillah kita menyambut seruan malaikat tadi. Lebih banyak yang menyambut seruan malaikat daripada yang tidak. Masjid lebih ramai. Yang tidak pernah sholat ke masjid, sedikit banyak memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid. Orang yang pelit pun ketika bulan Ramadan ingin bersedekah, merasa dermawan di bulan Ramadan. Bos-bos memberi THR, semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang menyambut seruan malaikat tadi. Dan semoga kita semua ini dimasukkan kepada golongan-golongan yang menyambut, yang mendengar seruan malaikat tadi. Amin Allahumma amin. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan setiap malam ini juga Allah mempunyai orang-orang yang dimerdekakan yang diselamatkan dari api neraka. Setiap malam ada golongan-golongan yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup seperti itu. Yang sudah mati, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu merdeka, kamu masuk surga. Padahal catatan sebelumnya ini masuk neraka sebagai penghuni neraka. Orang yang masih hidup seperti kita bagaimana? Dosa-dosa kita diampuni. Kita diberi hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, semuanya itu bagaimana cara kita? Itu dengan melakukan puasa dengan sebaik-baik. Lisan kita jaga. Pendengaran kita jaga. Tambah kalau sekarang ya, jari tangan kita dijaga. Dari apa? Dari dunia medsos. Berkomentar. Lisan kita terjaga, ditutup. Tetapi lisan kita berkomentar yang bukan-bukan. Padahal kita tidak kenal orang-orang di dunia medsos. Tapi kita berkomentar yang menyakitkan orang lain. Kalau kita kenal Pak Afif umpamanya, saya punya dosa, tinggal minta maaf. Dan Pak Afif memaafkan. Tetapi terutama yang muda-muda saling berkomentar di medsos. Besoknya udah lupa, mau minta maaf kepada siapa. Jadi kita jaga lisan kita, semua anggota tubuh kita di dunia nyata ataupun di dunia medsos, di dunia maya. Lebih sulit kita menjaga. Kalau kita dulu mau melihat orang yang tidak menutup aurat harus keluar di jalan banyak. Tetapi sekarang tidak usah keluar. Di kamar kita pegang HP. Udah banyak orang yang tidak menutup aurat. Lebih sulit zaman sekarang.
Tetapi juga medsos, di sana banyak pengajian. Kita bisa mendapatkan faedah pengajian dan lain sebagainya. Bersedekah lewat medsos. Ada bangunan, membangun masjid di Jawa Barat, di NTB, di Irian. Kita tinggal transfer dari rumah. Kita tinggal transfer. Udah dapat pahala. Jadi bagaimana kita menggunakan medsos di bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Tidak ada perbedaan dosa atau kebaikan yang kita lakukan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sama-sama dapat pahala, sama-sama dapat dosa. Nah, itu. Jadi kita jaga dan kita sambut seruan-seruan malaikat tadi. Walaupun kita tidak mendengar, tetapi mendengar dari kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih daripada kita mendengar sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya tanya jawab, kita diskusi.